Kecelakaan pesawat di India menewaskan 279 orang. Apakah Made in China merupakan keuntungan besar atau bencana? Sebuah pesawat penumpang Air India yang membawa 242 orang jatuh hanya beberapa menit setelah lepas landas dari Ahmedabad, India, pada tanggal 12 Juni tahun 2025, mengakibatkan jumlah korban tewas yang dikonfirmasi sebanyak 279 orang. Di antara para korban terdapat 5 mahasiswa yang tinggal di asrama perguruan tinggi kedokteran yang tertimpa saat pesawat jatuh. Pesawat yang terlibat adalah Boeing 787-8 Dreamliner. Turunnya pesawat secara tiba-tiba dan hampir vertikal mengingatkan pada kecelakaan pesawat China Eastern Airlines Boeing 737-800 di Kabupaten Teng, Guangxi, pada tanggal 21 Maret tahun 2022, yang menewaskan 132 orang. Di tengah kesedihan ini, muncul pertanyaan mendesak, apa yang menyebabkan pesawat jatuh begitu tiba-tiba? Boeing 787-8 Dreamliner adalah pesawat berbadan lebar bermesin ganda yang telah beroperasi sejak 2009, dengan lebih dari 1.000 unit telah dikirimkan ke berbagai maskapai penerbangan. Pakar penerbangan BHAVYA Velani menyatakan bahwa kegagalan mesin bisa menjadi salah satu kemungkinan penyebab kecelakaan. Menurut situs web Boeing in China, Republik Rakyat China terlibat dalam pembuatan komponen untuk semua model Boeing yang saat ini diproduksi, termasuk 737, 767, 777, dan 787 Dreamliner. Lebih dari 10.000 pesawat Boeing di seluruh dunia menggunakan suku cadang dan komponen buatan China. Situs tersebut juga menyebutkan bahwa kemitraan Boeing dengan China telah berlangsung selama lebih dari setengah abad dan menyumbang lebih dari 10,9 miliar yuan, sekitar 1,5 miliar dolar AS per tahun, bagi ekonomi China melalui pengadaan dari pemasok, usaha patungan, operasional, pelatihan, serta investasi penelitian dan pengembangan. Para pembaca mungkin mengingat frasa Made in China dan insiden seperti runtuhnya gedung 30 lantai di Thailand saat terjadi gempa Myanmar. Bangunan tersebut satu-satunya yang ambruk, dibangun oleh perusahaan China menggunakan baja di bawah standar, sebagaimana dikonfirmasi oleh otoritas Thailand. Inisiatif China Manufacturing 2025 dulunya dijunjung tinggi oleh Partai Komunis China sebagai perang 10 tahun yang tidak akan pernah kalah. Namun kini, pada tahun 2025, label Made in China tidak lagi menarik, dan serangkaian bencana di Asia Tenggara memunculkan kembali pertanyaan mengenai apa sebenarnya yang dibawa oleh kampanye manufaktur ini bagi negara-negara lain. Salah satu jalur utama ekspor manufaktur China ke Asia Tenggara adalah melalui inisiatif Sabuk dan Jalan. Dalam sebuah wawancara pada bulan Maret, Perdana Menteri India Narendra Modi menyerukan penguatan hubungan bilateral dengan China. Pada KTT BRICS di Kazan, India dan China menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai. Perdagangan bilateral meningkat tajam, dengan defisit perdagangan India terhadap China hampir 2 kali lipat menjadi 85 miliar dolar pada tahun 2023. China tetap menjadi sumber terbesar barang dan produk industri India, dengan impor dari China tumbuh 2 kali lipat dibandingkan tingkat impor keseluruhan India. Produk-produk China kini menyumbang hampir sepertiga dari total impor India di sektor seperti elektronik, energi terbarukan, dan farmasi. Beberapa perusahaan India berpendapat bahwa untuk membangkitkan kembali industri manufaktur dalam negeri, India membutuhkan investasi teknologi dan peluang pasar dari China. Sejumlah analisis media menyebutkan bahwa baik Modi maupun Xi Jinping memiliki kesamaan dalam semangat nasionalisme dan populisme. PKC tampaknya bertekad untuk mempertahankan dominasi manufakturnya, bahkan dengan mengorbankan kualitas dan akuntabilitas. Di tengah meningkatnya ketegangan dagang dengan AS dan Uni Eropa serta perekonomian domestik yang melemah, PKC semakin mengalihkan perhatian ke Asia Tenggara dan Selatan, menggunakan ekspor logam tanah jarang sebagai alat tawar untuk mempertahankan basis manufakturnya. Laporan media menyebutkan bahwa China telah melanjutkan ekspor logam tanah jarang ke industri penerbangan AS. Pada tanggal 12 Juni tahun 2025, Kementerian Perdagangan China mengumumkan bahwa pihaknya secara legal telah menyetujui izin ekspor untuk sejumlah kecil produk terkait logam tanah jarang, yang bertentangan dengan klaim sebelumnya bahwa ekspor semacam itu dilarang tanpa persetujuan Dewan Negara. Ini menunjukkan bahwa China mungkin menyerah pada tekanan dari Asia Selatan, termasuk India, untuk mempertahankan pasar ekspor manufakturnya di tengah memanasnya sengketa perdagangan global. Namun, produk-produk buatan China telah dikaitkan dengan sejumlah kecelakaan fatal di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan bahkan di luar wilayah tersebut. Tragedi kecelakaan pesawat di India ini mengundang sorotan kembali. Apakah produk ekspor manufaktur China turut berperan dalam bencana semacam ini? Apakah Made in China membawa manfaat atau justru malapetaka bukan hanya bagi negara lain, tetapi juga bagi China sendiri?